Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun sakit mandap. Atas nggih, dibantu Bapak. Pak Dul dibantu anak-anak dibantu. Nggih, atas sayang atas. Niki dibeto Bu. Nggih. Kringgingan masyaallah. Mulane to aja lemu-lemu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Ayo sayang langsung sak vokale. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ala Yasin Habibillah. Ayo ke masyarakat bareng-bareng mau sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad berkat sholawat uripe nikmat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. سعدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدنا في دنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بخادجة الكبرى
sholli ala Muhammad. Jazakumullah hasanal jaza, matur suwun. Niki sampun jam 10:30. Pesen kula menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama, tetap istiqomah dalam ber-NU nggih. Nunut ulama yang benar-benar ulama. Jangan ulama-ulamaan. Ulama yang sanad dan nasab keilmuannya jelas. Dia ngajinya di mana, gurunya siapa, sanadnya nyambung langsung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ulama yang ngaji lengkap, berbagai macam fan dan disiplin keilmuan dipelajari. Cara fikih yang mulai mabadik fikih, Safinatun Najah, Kasyifatus Saja, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Nah, banyak sekarang ustadz yang ngajinya bukan Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul TikTok. Dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Hati-hati yang kayak gitu jangan diikuti. Mohon maaf. Halo. Jangan asal jubahnya panjang, sorbannya lebar, terus tasbihnya kelopo direntengi. Halo. Umumnya ulama pakai sorban, tapi tidak semua yang pakai sorban itu ulama. Umumnya emas berwarna kuning, tapi tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Halo? Halo? Ini dilanjut apa enggak ini ngajinya? Oke, enggak apa-apa, sing saya betah, tak tambahi sidik engkas. Saya sambil duduk enggak apa-apa ya. Karena ulama itu pewaris Nabi, berarti Nabi bisa diwarisi, ya. Apa yang diwarisi? Yang jelas bukan harta. Kunna ma'asyirul anbiya la nurathu ma taraknahu shadaqah. Kami para nabi tidak bisa diwaris hartanya karena memang tidak meninggalkan harta. Yang diwaris adalah peranan-peranannya, perilaku-perilakunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang mewarisi ilmunya, yarithu aqwalahu. Ini biasa disebut al-alim. Ada yang mewarisi tindakan-tindakannya, af'alahu. Ini biasa disebut al-abid, mewarisi ibadahnya. Ada yang mewarisi ahwalahu, akhlaknya, biasa disebut al-arif. Mbok gak dirungokno kok. Ngono ngajak terus. Lanjut. Ada yang alim, memang pinter, alim, menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Alim, hukum apapun dia paham, tapi biasanya ibadahnya diambil yang pokok-pokok. Ya, tahajud arang-arang, duha sak kobere. Tapi alim, pinter, iso ngeraji entut. Nah, kalau ngeraji angin wis umum, ini entut baru keluar krok geraji. Alim memang biasanya begitu. Ada yang abid, ibadahnya top, tapi nggak begitu alim. Dia ahli ibadah, tapi nggak begitu alim. Baca kitab kadang-kadang keliru, maaf. Ngajar ngaji santrinya, apalagi udah sepuh, kitabnya blobor. Ada maknanya, dia sambil baca kacamata, pakai kacamata mecicil. Al-jamalu utawi untu, onto dibaca untu. Akhirnya diingetin sama santrinya, Mbah Yai itu artinya onto. Lah iya, maksudku onto sing duwe untu. Itu bahasa Arabnya jamal, kalau nggak punya untu bahasa Arabnya nakoh. Nah kiai kan nggak boleh salah. Dan nggak boleh kalah. Wal jarodu lan lawang, jare santrine, walang Mbah Yai. Lah iya, walang sing mlebu teko lawang. Wal hayyatu lan alu, ula diwaca alu. Kata santrinya, ula Mbah Yai. Lah iya maksudku ula sing gedene sak alu gitu. Dia enggak begitu alim tapi abid, ahli ibadah. Ada yang alim enggak, abid juga enggak, tapi arif, mempunyai ketajaman mata batin. Biasa disebut ma'rifat. Alimnya enggak begitu banget. Dia ikut baksul masail, enggak bisa menyelesaikan masalah, enggak bisa menjawab masalah, enggak bisa merumuskan masalah, malah dia jadi masalah. Tapi arif. Contoh ya, ini contoh kecil. Syekhona Khalil, Bangkalan Waliullah, gurunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari.
pendiri Nahdlatul Ulama. Syekhona Khalil, Mbah Khalil Bangkalan, itu kiainya kiai senusantara. Beliau sudah ma'rifat mulai kecil. Kira-kira usia SMP, beliau mondok di salah satu pesantren di wilayah Tuban. Beberapa hari sholat jamaah maghrib, yang jadi imam mbah yainya. Mbah Khalil kecil jadi makmum. Begitu imamnya Mbah Yai itu baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini Mbah Khalil yang jadi makmum ketawa terbahak-bahak. Ini Mbah Yai tersinggung. Ini siapa ini, kurang ajar. Sholat jamaah cengengesan, ketawa-ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malah kenceng ketawanya. Lucu. Mbah Yai sholatnya dicepeti. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ndak zikir, ndak wiridan, langsung marah-marah. Siapa tadi? Sholat cengengesan. Saya Mbah Yai. Saya siapa? Khalil. Rumahmu mana? Madura. Kenapa ketawa cengengesan tadi? Maaf Mbah Yai, ini rahasia, nggak bisa saya omongkan di sini. Nanti kalau kedengaran wartawan bisa masuk radar, bisa masuk koran Mbah Yai. Kalau tahu netizen ini bisa viral di TikTok Mbah Yai. Ini rahasia, hanya kita berdua yang boleh tahu. Diajak ke dalam, diajak ke rumah. Begitu duduk, Lel, dalam Mbah Yai. Kenapa tadi kamu ketawa-tawa? Maaf Mbah Yai, saya nggak kuat nahan ketawa, lucu. Apanya yang lucu? Saya ngelihat tadi begitu Mbah Yai jadi imam baca takbir, di atas kepala Mbah Yai itu ada berkatnya. Begitu Mbah Yai rukuk itu berkatnya gulik. Mbah Yai kayak pemain sirkus. Kiainya langsung sadar bahwa si Khalil ini bukan orang sembarangan dan bukan sembarang orang. Kiai kan harus fair, harus jujur. Karena kiai itu wilayahnya benar dan salah. Beda dengan politisi, wilayahnya menang dan kalah. Kalau kiai wilayahnya benar dan salah, maka kiai boleh salah tapi nggak boleh bohong. Kalau politisi wilayahnya menang dan kalah, boleh bohong tapi nggak boleh kalah. Maka ojo kaget nek dibohongi karo politisi. Yos ngono kuwi duniane. Kiainya jujur. Maaf ya Lel, maaf. Kalau kamu tadi ngelihat berkat di atas kepalaku, memang aku habis maghrib ini dapat undangan tahlilan. Lah tadi aku pas ngimami sholat mikir, nanti kalau aku datang tahlilan, kalau cuma datang dapat berkat 1. Tapi kalau plus ngimami tahlil dapat berkat 2. Jadi sholat mikir berkat, ketok berkat non dhuwur sirahe. Aku ra iso mbayangno kok. Wong jangkar prima ki umpama kok diketokno pas wayahe sholat, non dhuwure ndasmu ki apa wae sin? Sawet. Tidak karu-karuan. Ini contoh sederhana. Gini ya, ulama Indonesia ini kalau dari segi alim abid mungkin kalah dengan ulama yang sana. Tapi ada satu keistimewaan ulama Indonesia yang tidak dimiliki oleh ulama luar. Apa? Ar-ra'i. Bisa ngemong masyarakat. Sehingga tadi saya sampaikan ulama kiai itu mampu menggelorakan semangat jihad, semangat patriotisme melawan penjajahan. Kenapa? Karena ulama itu menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Dulu masyarakat kalau ada kasus apapun, solusinya ulama. Ada masalah apapun, larinya ke kiai. Betul? Halo? Wong biyen niku Bapak Ibu, enten masalah nopo mawon mlayune ten kiai. Anak nakal, larinya ke kiai. Mbah Yai, anak saya nakal Mbah Yai, mohon berkahnya. Ya sudah, diwacane Alam Nasroh ping 10, diwacane Fatihah. Rungokno to sayang. Diwacane surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar 7 kali, sebulne mbon-bonane nek wayah turu. Waras nakale. Dulu Mbah Yai, istri saya cerewet Mbah Yai. Minta doa bungkeman. Sing kena nggo bungkem cangkeme wong wedok. Dikasih, padahal kiyaine lagek bar dicelathu bojone. Ngono ku ya dikei, mandi gak urusan guri, sing penting oleh gula. Akhirnya ditanya, siapa nama istrimu? Sundari Mbah Yai. Gampang, tunggu kalau dia tidur.
Nanti bacakan doa ini, tiupkan ke mulutnya. Entenono nek turu suwun sebul cangkeme. Sing paling mandi nek pas turune mangap. Nah, dongane ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem. Bumi mengo, cangkeme Sundari mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebulno cangkeme. Waras cerewete. Nah, kayak menteneng ketoke bojone cerewet kae. Arep dipraktekno. Ibu-ibu hati-hati, nanti ibu tidur kok krasa ISIS. Berarti disuwuk Bu sampean. Mbah Yai, istri saya udah hamil tua 10 bulan lebih tapi kok bayinya belum lahir-lahir. Mohon doanya Mbah Yai. Ya udah, ambilkan air dari kolah wudunya santri. Sini tak Fatihai. Di Fatihai diombekno, langsung lahir. Donga pendobolan. Dulu begitu, Mbah Yai, hutang saya banyak Mbah Yai. Gimana supaya yang saya hutang itu orang nagih, minimal lali lah. Gampang, bacakan ayat kursi. Berapa kali Mbah Yai? 1000 kali tanpa nafas. Mati Mbah Yai. Ndak, pokok wacakno ayat kursi. Nanti pas ayat mandalladzi yashfa'u indahu, baca yang panjang sambil membayangkan orangnya. Gak bakal nagih. Nah, kayak utangnya akeh kae. Hoi. Dulu begitu. Sekarang kiai mulai ditinggalkan toh. Halo. Sekarang orang punya hutang larinya nggak ke kiai, ke koperasi simpan pinjam. Soalnya masyarakat ngerti kiai ini dewe utangnya akeh. Anak nakal bukan ke kiai sekarang, psikiater. Kiai mulai ditinggalkan toh sekarang. Punya istri hamil tua, udah 10 bulan kok nggak lahir-lahir, nggak ke kiai sekarang. BKIA atau dokter spesialis itu yang di plakat. Spesialis kandungan tulisannya biasanya gelarnya apa? SPOG, spesialis ogok-ogok. Kiai sekarang udah mulai ditinggalkan. Jadi jangan salahkan kalau ada kiai jadi tim sukses. Itu kiai cerdas. Soalnya wis gak patek payu. Kemarin 2 tahun pandemi, aku gak payu. Itu 2 tahun kemarin kan ada PPKM. Gitu? Loh, penurunan pendapatan kiai mubalek. Saya aja udah punya rencana kemarin kok. Wah ini kalau diterus-teruskan kacau ini. Ya apa, hampir aku meh dukun. Di Indonesia ini dukun prospektif kok. Dukun di Indonesia ini prospektif. Soalnya masyarakat Indonesia itu punya prinsip. Kalah rupa menang dupa. Kalah donyo menang dongo. Kalah pangkat menang tirakat, kalah humuk menang suwo, kalah wirid, kalah duit menang wirid, kalah rupa menang dupo, kalah rupa-rupa bongko. Ibu, pokoknya intinya pilih kiai yang ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati kalau ada yang suka kafir, haram, syirik, bid'ah. Masya Allah, hati-hati. Makanya aku pesen masyarakat sini kalau tetap pengen guyup, rukun, kompak, berkah, kalau bikin tabligh akbar ngundang kiai jangan sembarangan. Yang suka memecah belah, suka menebar fitnah, jangan diundang. Kalau bisa cari kiai yang model ngene iki. Model pemersatu. Karena apa? Cinta tanah air itu bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Itu dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jangan dikira nggak ada dalilnya. Ada dalilnya cinta tanah air. Rasulullah bersabda, "Uhibbul arabiyyata li thalathin." Aku mencintai Arab karena 3 hal. Pertama, li'anna lughatal Qur'an lughatul arabiyyah. Bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab. Wa li'anna lughata ahlil jannah lughatul arabiyyah.
Bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Wali anni wulitu fil Arab, karena aku dilahirkan di Arab maka aku cinta Arab. Lah kita sebagai bangsa Indonesia juga harus begitu. Aku cinta Indonesia karena aku lahir di Indonesia, yang aku injak bumi Indonesia, yang aku minum air Indonesia, yang aku hirup udara Indonesia. Tepuk tangan boleh kok. Oh no. Ya wes. Wajib mencintai Indonesia. Hukumnya wajib. Kita belajar ya dari banyak negara di Timur Tengah. Satu agama, satu ras, satu suku, satu bahasa. Tapi perang saudara, kacau. Itu kenapa? Ditanamkan kecintaan kuat kepada agama, tapi tidak ditanamkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Sehingga perang saudara, kecintaan kepada agamanya kuat, tapi kecintaan kepada bangsa dan negaranya lemah. Halo? Makanya saya pesan tabligh akbar, majelis-majelis zikir, yasinan, tahlilan, manakipan, sholawatan terus. Kalau pengen Islam tetap istiqomah di bumi pertiwi ini. Belajar dari negara tetangga. Thailand itu dulu pernah mayoritas Islam, sekarang Islam habis. Karena di sana nggak ada tabligh akbar, nggak ada TPQ, nggak ada madrasah diniyah, nggak ada yasinan, tahlilan, manakipan. Filipina itu dulu mayoritas Islam. Islam pernah berjaya. Sampai ibu kota Filipina itu bahasa Arab. Manila itu aslinya Amanillah. Tapi bahasanya dirubah jadi Manila. Padahal aslinya Amanillah. Fi amanillah, dalam keamanan Allah, dalam jaminan Allah. Tapi sekarang Islam di sana minoritas. Habis. Kenapa? Di sana nggak ada tahlilan, yasinan, manakipan, nggak ada. Neng Filipina nggak ada berkat. Coba berangkat ke Filipina nyari berkat, nggak ada. Maka saya kalau ditanya kapan kiamatnya Indonesia, jawaban saya kalau sudah tidak ada berkat. Loh, kalau ada berkat berarti ada zikir, ada kalimah-kalimah thayyibah. Makanya nek berkatan terus nggih. Nek berkatan terus nggih. Nek selamatan terus nggih. Wis aja digagas sing ngomong bid'ah haram syirik, bid'ah haram syirik. Pokok Indonesia akan tetap aman kalau berkat masih ada. Hidup berkat. Hidup berkat. Wes. Loh, bisa dibuktikan kok omongan saya. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu yang menolak bala, apalagi kita berada di masa keprihatinan, nggih? Di Jawa terutama, Masya Allah musibah silih berganti. Nyuwun dongane ayo bareng-bareng Fatihah. Dongane Lamandau di bawah kepemimpinan Pak Bupati Bapak Haji Hendra Lesmana, mendoakan Kalimantan, mendoakan Indonesia seluruhnya, mudah-mudahan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah wal jamaah tetap istiqomah. Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama tetap lestari, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bijahin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa biniyatid du'al qabul wa ijabatis sul wa husulil amali wal ma'mul bijai sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan di wilayah Kabupaten Lamandau biriyasati Haji Hendra Lesmana wal umum di Indonesia. Sallimna wa sallimhumullah ala man nawina wa ala man nawaw bihi salafuna salihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافع الفرج الكروب وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلاتنا صلاة مباركة تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا
ربنا سلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا فم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بالفم الحفظ قضى الحوائج في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وبأنوار معرفتك كما نورت ما بين السماء والأرض بنور شمسك أبدا سرمدا اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى أنت المستعان إليك تكلأن عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والسلام والعفو المعافاة دائمة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة قهر الرجال يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا ونجنا من القوم الكافرين ربنا ونجنا من القوم الفاسقين ربنا ونجنا من القوم الحاسدين ربنا ونجنا من القوم الساحرين ربنا ونجنا من القوم المفسدين ربنا ونجنا من القوم المنافقين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ارزقنا عزا وشرف واجعلنا مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Matur suwun semuanya, ini ngaji saya di Lamandau yang paling lama durasinya. Matur suwun, saya mohon maaf juga atas segala salah dan khilaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.